Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Anher Prabowo dari kelas K1KC, nomor absen 19, nomor induk taruna 572011337559. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS. Pelajaran terpenting bisa kita ambil setelah menonton video. 1. Mengerti bahwa sihir merupakan kesyirikan serta dosa terbesar daripada dosa mencuri, membunuh, dosa durhaka kepada orang tua, dan zina. Yang kedua, kita dapat mengerti bahwa jalan putih atau suci dapat mengalahkan jalan yang hitam karena ridha Allah. Yang ketiga, kita jangan ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita dapat memahami bahwa Allah Maha Pengampun. Contoh penyihir yang meninggal dibunuh oleh Fir'aun karena telah bertobat serta ikut dalam jalannya Nabi Musa alaihissalam. Hanya tidak sampai 1 hari mereka beriman, tidak sampai 1 siang mereka beribadah, hanya sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita harus menjauhi perbuatan sihir. Soal ketiga, ijtihad. Pengertian dari ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Contoh ijtihad dalam era ini adalah pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi sebuah bentuk solusi bagi orang untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan, melakukan perunjukan terhadap berbagai macam bentuk hadis yang menemukan sebuah hukum yang dibuat oleh teknologi bayi tabung. Soal keempat, alasan kita hanya diberi sedikit ilmu tentang ruh pada surat Al-Isra ayat 85 adalah, pada ayat tersebut, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit, yaitu kita sebagai orang muslim dan beriman, kita hanya ditugaskan untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tentang roh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Adakah hikmah kita tidak diberi pengetahuan yang luas tentang roh? Hikmahnya adalah agar kita tidak menjadi orang yang musyrik karena mempelajari tentang roh, sama halnya kita mempelajari tentang hal gaib. Soal yang kelima adalah, sebagai khalifah, peranan dan fungsi manusia di muka bumi adalah, sebagai khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah. Maka di dalam kalimat tersebut kita harus meneruskan ajaran yang sesuai dengan hukum dan syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya yang belum mengerti atau kurang paham suatu perintah bahkan larangan yang sudah ditentukan Allah. Sebagai hamba, dari segi kebahasaan berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketiga, maka itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta. Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai penciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia menghadapkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan dilarang hamba pada dirinya, serta menghamba pada hawa nafsunya, kesediaan manusia untuk menghamba hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesamanya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Maka pada ayat tersebut kita tahu kita harus menempatkan posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyatukan Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.